Ya pemirsa, pada sore hari ini saya ditemani dengan Mbak siapa ya Mbak? Via. Mbak Via dan Mbak Dila. Oh iya, ini saya ditemani Mbak Via dan Mbak Dila. Nah pada sore hari ini Mbak Via dan Mbak Dila sedang menikmati keindahan alam kota Jogja, terutama di titik nol ya pemirsa ya. Oh ya Mbak, saya pengen tanya Mbak, jadi untuk masa-masa pandemi seperti ini sebaiknya apa? Untuk pemirsa di rumah ini sebaiknya seperti apa Mbak, untuk saran ya untuk para pemirsa yang di rumah Mbak? Saran apa ya Bang? Untuk untuk pas di masa pandemi seperti ini Pak, kalau pas berkunjung di tempat wisata ya Mbak ya? Oh ya. Kalau berkunjung ke tempat wisata harusnya ini tetap menjaga protokol kesehatan. Oke Mbak. Jadi Mbaknya asli mana Mbak ya? Oh, saya dari Indramayu. Oh, dari Indramayu. Wow, dari Indramayu pemirsa. Jadi ke sini hanya untuk melihat Malioboro ya, sama titik nol ya, untuk berwisata gitu ya Mbak intinya. Jadi untuk sebaiknya seperti apa Mbak untuk fasilitas umum yang untuk di kota Jogja dan tempat wisata lah khususnya Mbak, yang seharusnya ada seperti itu Mbak ya? Tempat cuci tangan. Ya. Tempat cuci tangan, terus tong sampah, tempat duduk. Oh iya. Jadi seperti itu ya pemirsa. Mbaknya pinter juga. Jadi untuk tempat-tempat wisata sebaiknya harus ada fasilitas umum yang memadai ya, seperti tempat cuci tangan dan tempat duduk dan tempat sampah ya. Nah itu penting sekali pemirsa, itu tempat sampah. Kadang tadi ya yang seperti tadi itu Mbaknya juga menjawab tempat cuci tangan dan tempat sampah ya. Tapi di sini ada, di sana juga ada, itu udah pemirsa. Nah seperti itu ya. Oke Mbak. Oke pemirsa, untuk kedepannya Mbak, untuk para pemirsa yang melihat itu Mbak, jadi sebaiknya jika ingin keluar mengunjungi tempat-tempat wisata, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan Mbak, seperti itu Mbak? Ya. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencemari lingkungan wisata. Ya. Terus apa lagi dulu? Pakai masker, terus kalau bisa sih bawa hand sanitizer. Nah, ya. Kalau bisa sih itu. Soalnya kan pandemi, terus kalau bisa kalau suaminya lagi flu gitu, kalau nggak enak badan tuh mending nggak usah aja gitu. Nah seperti itu pemirsa. Pakai masker dan hand sanitizer, dan jangan lupa bawa uang ya pemirsa, kalau mau jajan ya nggak bawa uang ya. Oke pemirsa, terima kasih ya Mbak atas partisipasinya semuanya. Oke, kita akan lanjut pemirsa untuk mencari seorang yang berkunjung di daerah Malioboro dan kawasan titik nol ya. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Ya monggo Mbak. Ya, pada sore hari ini saya berada di titik nol ya, dan sekarang saya ditemani oleh dengan Mbak siapa ya Mbak? Mbak Ainun. Mbak Ainun? Iya. Oh ya, Mbak dari mana Mbak ya? Kalau saya dari Kalimantan Barat. Masya Allah, jauh banget sekali, jauh sekali pemirsa. Mbaknya dari Mbak Ainun dari Kalimantan Barat. Masya Allah sampai sini. Jadi kesini tujuannya untuk wisata gitu ya Mbak? Oh ya, wisata juga, mau menyelesaikan kuliah juga. Oh, jadi Mbaknya masih kuliah gitu? Iya, kuliah. Oh iya Mbak, kalau dilihat dari tempat wisatanya, saran untuk teman-teman agar bisa berkunjung ke tempat wisata seperti apa Mbak sarannya ya Mbak? Sarannya sih kalau menurut saya untuk menetapkan PSBB, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Terus di tempat sini kan di wisata Malioboro khususnya juga banyak tempat untuk jaga kebersihan dengan cara mencuci tangan. Oh ya, seperti itu pemirsa. Terima kasih Mbak Ainun ya. Iya, sama-sama. Teman-teman pemirsa Zaki Ahmad, apa Mbak untuk sarannya ya Mbak? Sarannya kalau untuk teman-teman Zaki Ahmad, sarannya kalau tetap mau liburan sangat bisa. Yang penting tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau mau jalan ke Malioboro, insya Allah aman karena di sini sudah banyak fasilitas untuk
ya memenuhi persyaratan protokol kesehatan seperti tempat mencuci tangan, tempat jual masker juga banyak. Jadi menurut saya nggak masalah untuk liburan ke sini, ke Malioboro khususnya gitu. Nah, seperti itu pemirsa, itu saran dari Mbak Ainun. Pokoknya tetap ya seperti itulah pokoknya. Menjaga, menerapkan protokol kesehatan kalau ingin liburan. Nah, menerapkan kesehatan protokol dari pemerintah. Kalau ingin liburan kemana saja selain di Jogja juga bisa. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Mbak Ainun atas partisipasinya ya. Oke, terima kasih Mbak ya. Monggo Mbak ya, makasih. Oke, teman-teman kita lanjut ya untuk mencari kuesioner selanjutnya. Oke, come on. Makasih Mbak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zaki Ahmad ya. Nah, sore ini saya ditemani oleh beberapa mbak-mbak yang di tempat wisata ini. Jadi berkunjung ya. Oke, kita kenalan aja ya pemirsa. Seperti ini ya. Ini maaf dengan Mbak siapa ya Mbak? Ini Mbak Yesi. Oh, Mbak Yesi. Mbak, ini Mbak. Saya Sabil. Oh, Mbak Sabil. Dan Mbak yang ini Mbak? Ina. Oh, dengan Mbak Ina. Yang Mbaknya? Saya Rica. Oh ya Mbak Risa. Oh ya. Gini Mbak, saya tanya, apakah di masa pandemi ini tempat-tempat wisata seharusnya seperti apa ya untuk jika ingin teman-teman pemirsa berkunjung ke tempat-tempat wisata, seharusnya seperti apa gitu Mbak? Oh iya. Ini dengan siapa ya Mbak? Terserah. Silakan yang menjawab. Oh ya Mbak Sabil. Ya. Kalau menurut saya ya, karena saya asli Jogja dan di sini sebenarnya di Jogja itu banyak banget yang namanya tempat-tempat wisata. Bahkan desa-desa terpencil pun sekarang jadi tempat-tempat wisata. Masya gitu. Allah, iya. Ya kan, iya, betul kan? Tapi di saat pandemi kayak gini sebenarnya tempat-tempat wisata tuh banyak juga yang tutup seperti itu. Tapi kalau misalkan ya ada yang beroperasi itu ya sebaiknya ya tetap menaati protokol kesehatan dari Pak Sri Sultan seperti itu. Kan kalau misalkan dari Pak Sri Sultan sendiri kan dia menerapkan protokol kesehatan tidak hanya untuk warga aja, warga khusus Jogja, tapi pendatang seperti dari luar, pokoknya wisatawan yang dari luar kota ke Jogja seperti itu. Dan nggak segampang itu ya masuk Jogja ya, kita harus ya rapid dulu atau swab antigen atau PCR seperti itu. Jadi memang di semua wilayah, khususnya tempat wisata ya Mbak? Iya benar, di semua tempat wisata di Jogja memang sebaiknya melaksanakan protokol kesehatan itu. Kalau dari saya itu. Oke Mbak. Nah, jadi kalau dari harapan mbak-mbaknya yang berwisata ini untuk pemerintah ya, seharusnya seperti apa ya Mbak untuk fasilitas di tempat-tempat wisata ya Mbak ya? Contohnya ini Mbak. Oke, kalau menurut saya di Malioboro ini, di kawasan Malioboro ini ya, ini sudah bagus untuk penerapan cuci tangan, jaga jarak. Seperti kata seharusnya jaga jarak nih, tapi karena kita dekat, maksudnya kita juga setiap hari bareng gitu. Jadi sepertinya tidak perlu diterapkan hal itu. Cuman kalau untuk kita dan orang lain yang nggak kita kenal, yang nggak tahu kita dia dari mana seperti itu, kita harus menerapkan jaga jarak. Lagian di sini juga udah ada pengawasan dari beberapa orang yang memang ditugaskan untuk mengawasi seperti itu. Ya, jadi memang kalau di kawasan Malioboro ini memang sudah bagus dalam penerapan protokol kesehatan yang sudah disarankan dari Sri Sultan seperti itu. Ya, Mbak. Oh, seperti itu pemirsa. Jadi mbaknya juga sudah tahu. Jadi bagaimana untuk berkunjung ke tempat wisata harusnya seperti apa itu sudah tahu ya. Mbaknya udah
sebagian besar teman-teman yang berkunjung ke tempat wisata jadi sudah tahu. Nah, sekarang harapan seperti apa ya Mbak untuk agar teman-teman tahu, agar bisa berkunjung ke tempat-tempat wisata ya Mbak? Ya, harapannya. Harapan saya dan teman-teman bagi semua warga atau semua pemirsa yang nonton YouTube channel ini, bukan hanya kalau mau berkunjung di Jogja aja, tapi kalau misalkan mau wisata di luar kota, sebenarnya kan sekarang nggak disarankan ya untuk wisata. Tapi kalau misalkan memang benar-benar mengharuskan harus keluar kota, ya kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, karena kita adalah warga negara Indonesia. Jadi kita punya pemerintah, kita punya peraturan, mari kita taati dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, seperti itu. Dan jangan lupa saling menjaga kesehatan, dimulai dari diri sendiri, baru kita bisa menolong orang untuk saling mengingatkan bahwa kesehatan itu penting bagi diri kita, seperti itu. Ya, siap Mbak. Mantap sekali pemirsa. Jadi seperti itu pemirsa, jangan ngeyel ya, pokoknya harus taati protokol dari pemerintah ya, seperti itu. Jadi saat kita berkunjung nggak cuma di Jogja, tapi walaupun di tempat manapun kita juga harus jaga protokol kesehatan yang dianjurkan dari pemerintah, seperti itu pemirsa. Oke, terima kasih ya Mbak ya atas partisipasinya. Terima kasih Mbak ya.